Oke, 3, 2, 1. Kembali lagi bersama saya di Kaku Kela di edisi Talk Slow TV. Dan kali ini sesuai request di kolom komen banyak yang menanyakan kapan wawancara atau berbicara halus ke bangsawan-bangsawan semua. Saya hadirkan kali ini kita bersama Muak Ponpang dari asal Bali ya. Kembali apa asal-asalan di sini. Oke, seperti apa band mereka akan kita ulas ke depannya. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Dan perlu diingatkan untuk tidak nonton di loncat-loncat alias skip ya. Nonton full, dukung terus channel ini agar kita bisa berkembang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Akun Kela TV di edisi Talk Slow bersama Muak Band. Oke, cerot. Awal mula Muak itu gimana dek? Kira-kira perjalanan dari awal mula Muak? Awal mulanya sebenarnya aku mungkin 2005 yang di apa namanya itu? Gimana? Di apa? cerita pertama. Ini kan kabarnya ini warisan warisan. Gimana ya gitu. Katanya dulu ada beberapa orang yang sudah memiliki nama ini. Ya. Nah, itu siapa aja dulu? Yang pentolannya namanya Plegon. Kemudian itu yang saya tahu Plegon. Jadi karena dia kebetulan akan berangkat ke Pesiar. Jadi saya minta izin Untuk melanjutkan namanya saja. Oh, namanya. Tapi Ya. untuk lagu-lagunya itu liriknya dirubah semua. Tapi musiknya tetap. Oh, Ya. berarti musiknya sudah ada. Musik dan lagunya itu sudah ada. Cuman liriknya yang diganti. Iya. Oh, tapi untuk awal mula dulu tuh Muak tuh dulu ponpang juga apa gimana? Enggak, bukan ponpang. Enggak ponpang, Iya. masih pang berarti ya. Oh, dulu masih pang old schoolnya. Jadi setelah personil lama, itu dulu berapa orang biasanya? Kalau nggak salah 5 ya. Oh, ada 5. Kalau nggak salah 5 orang, dan yang kadek tahu tuh si itu Plegon aja. Nah, itu mungkin sejarah awalnya mungkin ini vokalis kita dari Muak, si Muak ini si Peang. Dia dulu sering ikut sama Plegon. Jadi sering ikutin dia latihan, kumpul-kumpul, akhirnya mereka manggung atau gimana. Dan secara tidak langsung itu kabarnya dari personil mereka tuh banyakan yang berangkat ya atau gimana? Apa satu orang aja? Cuma Plegon aja yang berangkat. Nah, setelah berangkat itu Muak ini vakum ya, alias sudah nggak jalan lagi. Nah, karena di sini inisiatif sendiri dari Peang untuk melanjutkan band Muak itu sendiri. Nah, dengan ini tidak ada persyaratan apapun sebenarnya ya. Jadi di sana tuh inisiatifnya dia untuk bawa nama Muak itu biar jalan lagi dengan personil yang dia bentuk sendiri, tapi dengan musiknya tetap musiknya dipakai, istilahnya kunci-kunci gitarnya itu, tapi dengan liriknya itu dirubah ke ponpang, ke ponpangnya. Nah, itu dari ponpang dari Muaknya itu sendiri tuh lagu pertamanya itu apa? Selakanya. Itu Ya. Celak Kenyang itu. Ya, selakanya. Nah, dari Celak Kenyang ini bukan warisan dari teman-teman yang dulu, bukan. Dari murni. Iya. Jadi karya sendiri. dari kalian. Ya. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Dek? Awal mulanya cuma latihan yang cuma ada apa namanya? Lagi latihan biasa di studio. Jadi ngejereng. Akhirnya secara nggak sengaja sambil latihan masukin lirik yang kayak itulah. Masukin ke dalam atau di luar? Dalam. Emang otaknya udah gini dah. Oke. Nah, ini juga kita ngomongin masalah studio, ini sejarah juga ya buat kita semua ya. Itu waktu pertama tuh dulu latihan di mana studio? Kalau pertama latihan Disebut aja nggak apa-apa. Ayo, ingat nggak? Kenyeri itu apa ya? Di Kenyeri ya? Iya, jalan di Kenyeri. Tahun berapa itu? Banjarsimo. Daerah Banjarsimo. Awal mulai dulu Remix ya? latihan. Nah, yang di Banjarsimo yang punya Komang sih mana ya? Komang kan dia Komang. Oh, siapa Mana namanya? Ya, pokoknya itu daerah sana ya. Ya. Lupa nama tapi Ya. ingat rasa.
Sudah pasti. ya. Itu di tahun berapa tuh? Di tahun 2005. Awalnya di 2006 pas SMA kelas 3. SMA kelas 3. Itu dengan personil siapa ya dulu? Saya vokal ada pada saya, Si- gitar ada Ya. Oon Wahyu, Ada Oon Wahyu, kemudian bass ada Landa, drummer ada Cakro namanya. ada Cakro. Ya. Berarti Cabe belum masuk. Capek belum masuk. Belum masuk, berarti formasi masih berempat itu Berempat, dia. ya. Nah, secara iseng-iseng itu latihan di studio dan terciptalah lagu Telak Kenyang itu. Dan itu menjadi ikon juga ya Ya. untuk Muak sendiri ya. Jadi awal mula kebangkitan Muak itu sebenarnya di tahun 2005 minta izin untuk pakai nama Muak itu dari temen, dan itu direstui dan emang udah nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada gini problem-problem atau gimana nya, jalan lancar-lancar aja. Dan di 2006 terbentuk Muak itu dengan 4 personil dan jadilah lagu Telak Kenyang itu sendiri. Dan itu langsung mengikuti sampai sekian tahun ya. Sempat sih vakum di tahun 2009. 2009 vakum. Sebentar setahun kalau nggak salah. Setahun. Ya, Itu kenapa? karena apa? Berangkat keluar ya. Berangkat keluar. Ya. Oh, enggak keluarin dalam. Berangkat keluar. Orangnya berangkat apa? Atau yang di bawah berangkat? Kalau ngobrol sama orang ini sih kayak lihat terlalu dalam. Emang otaknya ke dalam juga. Oh, oke 2006 itu vakum. 2009. Oh 2009 vakum, 2009 vakum, tapi tetap dengan personil yang itu. Udah gini gonta-ganti. Udah gonta-ganti. Oh, berarti Di nggak- 2006 tuh berarti kalian nggak setia waktu itu ya, sering gonta-ganti ya. Awas AIDS lu ntar. Terus gimana? selama perjalanan dari 2006 ke 2008 2008. ya sempat ganti personil gak kalau nggak salah 3 kali ya. 3 kali. Jadi awalnya di gitar si Wahyu, bass si Landa, drum si Cakra. Si Cakra. Setelah itu dapat ganti juga drummer si Samson namanya. Ganti drummer namanya Samson. Ya. Terus Habis itu bass ada namanya juga temen SMA yang sekarang udah almarhum, almarhum itu siapa namanya? Komang. ya. Oh itu basis. Basis. Tapi bisa terhitung itu basis ini ya, awal mula perjalanan Muak ya berarti ya. Ya mungkin di sini juga kami dari Muak juga apa ya? Itu sejarahnya kita juga ya di sini ya, sampai kita bisa di sini dari almarhum. Jadi Muak ini emang cikal bakalnya dari Komang juga ya. Iya. Udah ya. Aduh jadi sedih. sorry guys. Oke, bisa dilanjutin lagi. Setelah itu sempat ganti personil lagi di posisi apa namanya? Posisi striker, back, kiper. Posisi nungging. Posisi cadangan kemarin ya. Oke, sorry deh lanjut. Si gitar juga ganti juga. Gitar ganti. Ganti si siapa namanya itu ya? Ganti itu ya. Si Oon. Si Oon Wahyu. Ganti sama Eko namanya. Sama Eko. Berarti Wahyu tuh keluar waktu itu apa? Berangkat atau gimana? Sibuk Sibuk. ya. Sibuk Ya. Sibuk pacaran. Mungkin ngambul lah mas. Oh ngambul. Oke. Oon Wahyu bisa gini ya. Oon bisa ngambul juga. Nah, habis itu Setelah itu ganti personil. Setelah ganti si apa misalnya? Iya, si Eko. baru masuk si Cabe. baru masuk si Si Cabe. Berarti Wahyu belum ya, si Oon ya belum ya waktu itu ya. Belum balik lah istilahnya Belum kan. balik, Belum balik. Nah, itu kan berjalan sekitar berapa tahun tuh, atau masih ingat tahunnya itu, istilahnya untuk nutup cerita itu kapan nih bangkit lagi, karena kan tadi Dek bilang 2009 berangkat ya. Itu yang berangkat siapa ya? Dek sendiri apa siapa lagi? Saya sendiri. Sendiri. Iya. Oh ya, berarti kan berangkat berarti kan udah terhitung vakum tuh. Iya. nggak jalan lagi, berangkat setahun ya? 1,5 tahun 1,5 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Oh. Itu di tahun berapa tuh Dek? berangkatnya. 2010 sampai 11 2011. Nah kita anggaplah itu kan sejarah awalnya tuh ya, dari beberapa gonta-ganti personil sampai awalnya kita make nama ini warisan lah sebenarnya kita jalanin juga. Dan emang si Kadek Piangmi emang cikal bakalnya adalah awalnya dari Kadek, dan di sini bisa kita rangkum jadi satu juga ada Komang ya dulu di basis ya, almarhum. Jadi emang sejarahnya kita emang ada Komang, ada Kadek juga. Dan
kembalinya Muak itu sendiri setelah kita tinggalin dulu untuk vakumnya itu. Ya. Di tahun berapa? 2011 ya, 11. Berarti pulang dari itu ya? 11 atau 2012 ya. 12 pulang enggak? 12 pulang. 2012 pulang. 2013 ya gitu nih. Sama. Oke, 2020 anggaplah 2013 ya. Ya. Oh, kayak memang bener nih kayak 2013. 13, Kan ya. 14 tahun. 14 tahun. Sekarang 2000 berapa? 2021. 2021. Ini kan 14 tahun, 13 Nah, 14 Februari tahun. itu. Berarti 2013 bener. 2013. Karena umur Muak itu sekarang tepuk tangan dong. Kita sudah mencapai umur 14 tahun ya. 14 tahun dan itu tidak mudah ceritanya walaupun Udah banyak. SMP lah. Ya. SMP ya. Berarti kita pernah sekolah juga lah ya, walaupun nggak bener gitu ya. Dan akhirnya emang kita orang nggak beneran sebenarnya, nggak ada yang jadi. Semua jadi pengusaha mandiri. Oke, di tahun 2013 deh, itu gimana nih kisahnya nih untuk personilnya nih? Kembali yang kemarin, yang dulu tuh di tahun 2007 si Oo, Cabe, Eko, Cakra itu gimana nih? Sudah hilang semua. Udah hilang semua. Jadi ngebentuk kembali lagi, bentuk awal lagi. Ada siapa aja nih? Saya ajak Kakul. Nih Kakul. Ini Kakul ini ya. Kenalin dulu. Kakul siapa? Tukul. Tukul ya, emang Tukul. Putu kakul, komang kakul. Ternyata aku bukan Putu Ci. Apa? Terus setelah cek Wayan. enggak, ternyata memade aku. Ya. Memade aku anak kedua ternyata. Oh gitu. Leng, bapakku suka kawin soalnya almarhum tuh, Leng. Ternyata banyak punya istri Ci. Ada cek ini, Leng. Kan kayak keluarga nih. Made. Aku mau putu apa gimana? Enggak, kamu mau made gitu. Kamu anak kedua. Wih, serius? Aku pikir aku yang pertama Ci. Tapi namanya pakai putu. Enggak, Made. Oh. Made. Nama kakak ininya? yang ini. Oh. Artinya di aktenya ini Made artinya. Di akte. Made. Tapi enggak di akte enggak isi. Soalnya kan dulu maaf ya nih, Bapak Bali, Ibu orang Bali Singaraja, tapi masuk Islam. Nikah sama orang, cerai sama suami pertamanya, ketemu sama bapakku, ternyata nikah gitu. Nah, nikah itu baru ku cek ternyata di surat kakaknya yang dulu tuh ada anak yang masuk. Jadi aku masuk ke dia ternyata anak kedua, tapi dari satu ibu, dari satu Pagina. Sorry. Made Kakul. Oh, kue pertama. Putu gue. Oh, Komang ya, Komang. Oh, ini kakak ini. Ini ada Komang Kakul. Ini di posisi Gitar. apa ya, amburadul ya, kadang gitar, kadang bass. Emang posisi berdua ini nggak jelas. Yang kita juga emang nggak jelas karena band ini emang apa ya? Yang penting jalan. Lebih ke happy lah. Kalau kita bilang keluarga, kita nggak usah bilang keluarga, kita udah deket semua. Secara tidak langsung kita sering nggak cocok, sering nggak ngobrol. Kalau nyari cocoknya nggak mungkin cocok karena kita cowok semua. Kita nyari yang nggak cocoknya karena nggak cocoknya dalam artian ini kita menjadikan sama, perbedaan itu kita jadiin sama dalam artian sama gimana nih, sama keputusannya. Yuk gimana? Karena kita cari lagu atau gimana? Karena di sejarah Muak tuh setiap kita bikin lagu, vokal yang punya tanggung jawab. Masalah lirik, kalau masalah lirik tuh vokal yang tanggung jawab. Kalau musik kami, personilnya dari gitar, bass sampai drum kita yang punya tanggung jawab. Nah, untuk temanya baru kita rembukin. Nah, di sini kan kadang kita pengen cari, soalnya kan memang porno punk ini emang aliran yang porno ya, maaf aja ya, karena ini emang apa ya, jati dirinya kita semua ya, sampai kita bersatu ini. Jadi kita cari apa sih yang dulu nakal-nakalnya anak kan, kadang kita mimpi basah nih, itu nggak bisa dipungkiri ya, namanya orang dulu kan. Saya yakin kalian pasti pernah ngalamin, entah itu di SD, SMP atau SMA, karena kan kita nggak tahu ya masa puber orang itu sampai kapan. Kalau aku waktu bayi sering mimpi basah kan. Itu semua Ngompol ya. Itu semua dulu mimpi basah. Ini mimpi basahnya yang ini. Yang ingus dulu. Lendir gitu kan. Kita bahas ke sana sih. Entar dulu nih kita itu kan kasihan loh Kadek nih, udah fokus ya. Ini tadi persiapan ini lumayan loh. Harus ada doping ini dulu. Gimana Dek? Untuk di tahun 2013 ada Cabe.
Cabe masih. Cabe ini Kakul. Kakul. Drum kan masih di drum dia. Siapa? Kakul drum. Ya. Begitu masuk Cabe. Cabe di gitar. Gitar yang dulunya bass ya. Oon ya. Oon masuk lagi dia. Oh, Cabe sama Oon masuk. Cabe, Berarti Oon. udah lengkap nih kan 4 personel kan. Ya. Terus gimana tuh? Ada satu tuh. Siapa? Gitarisnya Udi namanya, kakaknya. Oh iya, Udi. Kakaknya On. Kakaknya On ya. Berarti jalan nih ya. Jalan di tahun 2013. Nah, di tahun 2013 juga kan kalian pernah tampil kan? Tapi berempat deh kayaknya itu ya. Waktu anniversary. Lingkar Art. 2000 Lingkar Art. Oh, Lingkar Art. Lupa ya. Waktu ada fenomena itu loh. Ya, bunga bangkai yang di belakang kalian foto bareng kan di sana. Yang foto kan aku. Kan berempat aja kan? Berempat aja kan. Nah, itu dia. Nah, berempat itu akhirnya kan di sana juga aku lihat kan kalian main. Nah, di sana juga aku nawarin diri, cuman jadi aku pengen dong gabung sama kalian. Ya, additional nggak masalah. Karena apa? Karena aku ngeliat karakter yang aku cari musiknya emang orang-orang yang lirik yang ini, orang yang ini. Karena basically emang aku suka yang berbau porno ya. Dalam artian porno ini membahasakan kembali lah dulu yang apa sih jorok-joroknya kita kecil dulu. Apa sih namanya dulu waktu kita SMP gimana sih baru ngeliat rock aja atau baru ngeliat paha di atas dengkul aja udah gimana kan. Nah, itu kita bahasakan dari karyanya kita emang agak berbeda ya emang. Kalau dibilang musik mungkin punk-nya emang punk sih, cuman lebih liriknya ke itu ya porno ya. Nah, makanya di sana kita mutusin untuk nyari namain alirannya itu porno punk. Nah, porno punk. Nah, dari sana kan masuk tuh. Ya. Masuk Kakul, jalan semua. Tapi belum ada album kan? Belum ada album ya. Masih lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama ya. Tapi waktu emang itu aktif terus ya. Ya. Dapat manggung. Ya. Berarti semenjak kalian berempat tuh aktifnya manggungnya ya? Sering diundang ya? Ya lumayan. Ada undangan. Nah, setelah itu kan baru ada aku. Hmm. Habis itu langsung karena yang ngajain kalian bikin album itu siapa sih sebenarnya awalnya? Sebenarnya sih dorongan dari Upload ya. Dari Si Upload. Bastard ya. Terus? Karena dia yang full support untuk buat album. Oh, dari Om Upload ya, si Bastard ya, thank you so much. Jadi ya kita Mutusin lah untuk buat album. Kebetulan ya itu dah. Gitu. Nah, katanya ada yang tukang ngomel-ngomelnya juga tuh yang bener-bener nyemprot kalian pas itu tuh albumnya itu. Kan sempat linglung juga itu tuh albumnya gimana. Setelah masuk satu personil tuh yang nawarin diri deh. Aku tuh deh. Oh. Kayaknya terlalu rinci. Bangsat. Nah, ini sempat dulu kan emang berencana untuk ini. Aku juga sempat nanya. Ya karena emang dulu agak gimana sih, emang maaf ya, waktu itu emang karena apa ya, karena aku melihat setelah tanya-tanya mereka tuh awal mulanya kayak gimana kok udah jalan. Emang kalian nggak kasihan nih umur band ini udah sekian tahun, sejarahnya udah jalan kayak gini, albumnya mana? Ya. Karena album fisik tuh emang ini ya membuktikan lah bahwa kita tuh pernah berkarya dan kita punya karya sendiri. Dan akhirnya dari sana tuh tak gempor, tak gentur, semua dan dukungan dari kita semua, kesepakatan dan banyak juga teman-teman dari thank you so much dari teman-teman para bangsat yang udah membackup dan mensupport kita semua. Ya kita cari dana dari bikin baju ya. Ya, Nah, bikin baju. Intinya kita nggak jual diri sampai jual perempuan juga, kita jual baju murni itu. Murni ya, kesepakatan kan akhirnya jadi dan keluar album pertama. Itu gimana perasaan kalian waktu keluar album pertama? Lega. Kayak nggak ada utang ya rasanya ya. Lega. Tapi utang banyak pas itu ya. Oke, ngomongin masalah album. Itu kemarin berapa yang udah dicetak? Album 12 lagu ya? 12 lagu. Iya. 12 lagu. 13 sama Bonus laguku yang itu ya. Ini dulu punya band satu, tapi bandnya udah sekali main bubar. Tempe Bacang. Ada lagu bonus lagu Indonesia itu dia. Nah, itu kan berapa keping itu dulu kita kopi? 100. Cuman 100 pieces ya. Cuman 100 pieces itu emang kita Emang sengaja. Gini loh sebenarnya. Faktor kesengajaan kayak gini loh. Ambil positifnya aja, sengaja.
Ya karena emang harus positif. Kalau positif kan nggak mungkin kan jadi kan. Jadi nih pengantin baru ya. Jadi maksudnya gini loh, kita nyetak kenapa kita nyetak dikit? Karena dalam artian ya ini sebagai pembuktian aja. Ya, kita tidak ngejar keuntungan dan kita tidak ngejar panggung. Yang kita kejar di sini adalah satu sebagai pembuktian aja bahwa karya kami ada. Kami juga butuh pengakuan bahwa Muak itu punya kreasi sendiri dan itu emang Muak itu tetap ada. Dan apapun dibilang sama orang tentang ini tentang Muak, kami bodo amat. Bodo amat dalam artian kami tetap pada jalan kami ya Purnopang berkreasi ya kayak gini aja udah. Jadi ya tidak terlalu dalam artian bentuk fisik ini kan emang harus nyetak berapa, ada yang minta lagi ada berapa. Karena apa? Karena sekarang juga kita ngeliat nih zaman udah milenial ya, digilatisasi apa? Digilati ngetel. Zaman apa sih namanya? Digitalisasi karena orang pasti beli albumnya kita tuh untuk koleksi palingan. Karena selebihnya nanti pasti bakal di-copy dan itu juga bisa dibagiin ke teman. Dan kita juga di sini tidak melarang buat teman-teman tuh mau dibagiin ke mana atau mau di-share gitu. Silakan aja bebas. Tapi yang kan nanti kan bakal tahu sendirilah nanti untuk akunnya itu udah ada. Nanti gampang lah. Tapi kita emang nggak nyari untuk royalti ke sana tuh enggak. Yang penting di sini pembuktian adalah untuk kita tetap ada, kita tetap jalan. Dan sekarang ya mohon dinikmati dan mohon diterima ya Muak itu sekarang ada saya Kakul di bass, kemudian ada Dewa Aris yang dulu drum saya pindah tugaskan menjadi gitaris karena dia emang lebih pintar main. Tapi kembali lagi dia. Kembali lagi. Oh iya, aduh. Karena jiwa saya. Gak mau, memang gak suka dipaksa dia orangnya. Buang ngedom. Nah, ada Kakul yang mengawali si Depiang sebagai tetap gitaris. Ada Kadek Peang juga masih tetap di itu, memang dia pentolannya kita. Dan ada ini yang baru, ada siapa nih? Ada Manu pengantin baru. Selamat tuh. Mohon jam 8 sudah selesai untuk prasmananya, silahkan pulang. Acaranya keren tuh. Resepsi nikahnya keren tuh. Jam 8 harus pulang tuh. Banding undang gubernur. Dodong mal ya. Oke, Nu. Ini kita ulas Manu dulu ya sebentar ya. Oke. Nu. Awal mula Nu. Gimana perasaannya Nu? Ini cerita awalnya ya. Kenapa bisa ikut gabung di Muak? Ditarik sama Pak Depeang. Ditarik? Iya. Enggak diajak? Ditulut. Dia sadis. Dia enggak ngajak nih ditarik itu. Apanya ditarik? Itu ya. Keren. Biar panjang. Liur. Gimana ceritanya? Panjang pada Oko main, Dewa berangkat gitu. Ya. Oh ya waktu dulu ya, karena Dewa ada kewajiban kontrak, dia harus berangkat. Ini kalau bisa dibilang nih sejarah dari Muak nih mungkin karena udah warisan ya. Warisan dari yang pertama tuh berangkat. Nah, tiba-tiba vakumnya dari vokalisnya berangkat. Nah, kembali lagi sekarang kita punya drummer berangkat. Nah, sekarang awal mulanya kan ketemu Mapiang juga di sana. Di sana berangkat. Ya, berangkat. Jadi pinginnya ngajakin dia buat band. Nah, akhirnya diajakin, yuk buat band yuk. Ngapain gua buat band, aku udah punya band gitu dia bilang. Jadinya diajak. Lanjut aja gitu. Enggak ditarik juga. Pokoknya bersama-sama aja. Ntar dulu nih. Nih waktu di sana itu kerja di mana? Di kapal apa dia? Ya, sama. Kapal itu hotel atau resto? Kapal itu kan hotel dan resto berjalan. Kapal dan hotel dan resto. Ya, berarti kalian tidurnya di hotel ya? Di bawah. Di bawah laut. Enggak serius di hotel. Serius dia. Oh, berarti kalian sempat ini. Sempat nyobain kamarnya. Oh, cocok dia mau. Oh gitu. Mano berarti digituin juga. Oke. Ternyata tadi ditarik. Kalau Bandung ditarik ya. Moglong. Gimana, No? Karena Dewa dulu punya Hasan pas itu. Waktu mabuk. Ordo punya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mah apa ngerti. Waktu cerita sambil mabuk. Oh, mabuk. Diajak. Iseng-iseng sebenarnya ya. Dulu kan mabuknya jelek sekali. Iya. Oh, itu. Yang pertama dia. Bisa enggak kalau kata jeleknya itu enggak terlalu mentok ke sini tuh. Boleh enggak ada yang lain? Jadi gimana ceritanya? Mabuknya jelek sekali. Saya kan udah lihat
Dedak Bayu dalam artian saya nggak mau sadar kamu gitu. Dari dianya sendiri ngomong. Yuk ikut gabung gitu. Ngisi ya. Karena drummer kita mau berangkat. Akhirnya di sana tuh Nuk mau. Nah, dari alasan mau tuh gimana Nuk? Terpaksa atau gimana? Enggak terpaksa karena kan saya vakum juga di band yang lain. Oh, band yang itu. Ya. Bandnya itu. Iya, Itu emang Manuk vakum apa gimana? Apa dikeluarin atau Mengantrekan diri, mundurkan diri? Ya, Serius mundurkan serius. diri. Nah, jadi drummer kita ini si Manuk dulu punya band. Ya. Ini kita lurusin aja Ya. ceritanya kan. Dalam artian itu dulu status Manuk di band yang dulu gimana? Pembentuk band sebenarnya. Pembentuk band. Awal mulanya Nuk yang bentuk band itu. Ya. Nah, akhirnya lama-kelamaan Saya Nuk mengundurkan diri dari band itu. karena ada kesibukan juga. Ada kesibukan. Nama Bukan bandnya. karena nggak ada cocok atau gimana. Serius. Serius Nih. Serius. Oh ya, serius udah bubar loh. Belum bubar ya. Bangkit lagi ya. Bangkit lagi dia. Oke, berarti tidak ada unsur paksaan, ditawarin sama Dek Peang untuk Ya. ikut gabung di MUA dan istilahnya ikut juga. Nah, selama ikut MUA ini gimana? Kenyang setelah Kenyang terus ya. Kenyang terus, Semangat terus. Puyang terus. Hore ya terus. Hore aja terus ya. Gede aja terus ya. Ini bukan sting makanya. Sting drum nih. Nggak ada serius soalnya. Enggak ada serius ya. Ya, Karena emang santai. santai. Nggak usah isi. Iya. Apa sih hal yang paling bikin Kita serius cuma saat mabuk aja sih. saat Ya. mabuk aja. Kita serius tuh. Kalau lagi minum tuh kita lagi serius. Iya. Karena gimana caranya biar minuman tuh habis. Kalau nggak habis rugi gitu. Udah beli nggak diminum. Basir sombong kan. Beli minuman nggak diminum kan gitu ya. Jadi ya menurut Manuk sendiri MUA itu selama jalan sama MUA asik ya, asik aja. Nggak ada Nggak ada unsur paksaannya, apa-apa, nggak nggak ada. Bebas tapi saya. tapi selama ikut di MUA tuh nggak merasa dilecehkan kan, masalah seksualnya nggak ada kayak aman-aman aja. Nah, kan kita bagi-bagi. Oke, nah sekarang sebelum ke saya sama Kakul nih Diwaris dulu nih, Diwaris mungkin banyak yang belum tahu dan banyak juga yang harus tahu Dewo masuk di MUA tuh gimana Wo? Waktu awal-awal ya mengawali ikut gabung di MUA tuh kayak gimana sih? Itu udah awalnya kan tahun 2011 ya. Sama-sama kerja sama Peang. Saya juga sama suka lagu punk gitu, punk rock lah. Berarti ini obrolannya itu waktu masih Kerja sana ngajain di dia. atas laut. Iya, ngasih laut. Yuk, kalau pulang liburan buat band yuk gitu, ngajain dia. Terus aku punya band wah itu apa namanya MUA. Kayaknya pernah dengar sih MUA itu. Oh, lagunya itu. Oh. Lanjutin aja tuh sama-sama, yuk siapa tahu cocok itu isunya, ikut-ikut aja. Dan yuk. Dewa juga pernah denger kan? Pernah dengar musik lagunya. misalnya. Kayaknya pernah dengar nama bandnya itu gitu. Untuk musik- Baru dengerin lagunya tuh loh, pertama kali denger. Itu aja. Oh, tahu lagu ini, bangke ini orang ternyata yang punya lagu itu. Karena Awalnya nggak nyangka ya. Nggak nyangka. ya. Kita bisa nyanyi ya gitu. Enggak, menurut Dewa ngeliat muka itu kayak gimana, Bang? Kenapa? Kayak Mike apa kayak Jangan salah dia dulu kurus kering di kapal. Iya dulu terus. Makanya- Ini apa lagi nih terus. Aku tahu dia dulu. Dari dulu tetanggaan terus sama orang ini. Serius, dari tetanggaan sampai itu nongkrong di Sloa Saraswati, dia jemput adiknya, akunya di sana. Kok di mana-mana ketemu sama orangnya ya emang jodoh untuk ya seperti ini. Emang kita nggak ya mungkin ini orang tua bilang dulu tuh kalau emang jodoh nggak bakal kemana. Iya. Jodoh itu banyak arti ya. Itu emang bener-beneran jodoh real untuk jodoh kita sendiri. Ada juga jodoh berteman, jodoh bersahabat, jodoh dalam kerja sama apapun itu emang ada ya. Jodoh rezeki lah istilahnya kan. Nah dari Dewa sendiri selama itu gimana? Akhirnya kan obrolan itu kan baru obrolan di sana nih. Iya, obrolan di negeri sana. seberang. Negeri seberang. Akhirnya di rumah dia manggung. Balung rokok. Terus Kayaknya ada yang On ya keluar ya? Apa keluar apa gimana? Ya, keluar. Ngambul apa Oh, gimana? On keluar. ngambul lagi. Ngambul lagi. Ngambul session kedua. On Iya. keluar capek keluar. Capek keluar sibuk. karena sibuk dia. Capek sibuk ngurusin tabung gas. Iya, tabung gas. Dia kan dosen. Dosen Buyang dia. dosen pergasan. Si ini
Si Wahyu ngambul season kedua. Berangkat dia berangkat. Nanti ada fotonya kok, nanti kita selipin fotonya di sini orang-orangnya tuh. Akhirnya pok lagi deh. Dia mau hadikan. Nanti kita selipin ke orang-orangnya fotonya. Oke, terus ngambul itu udah karena mungkin terus katanya si Kakul ini bosan main drum, pingin bergaya di depan, dia keren kayak gitu kayaknya dia di barikade. Iya. Ya cerita gitu. Ayo kalau mumpung ada kosong drum ayo itu diajakin. Coba iseng-iseng aja ikut kan buat langsung jadi lagu sana kan. Kita latihan di studio mana tuh? Duke itu kan? Duke kan maksudnya Om Duk loh yang Om Duk. Itu ortang di sini. Wih, basis Postman. Si mantap. Di sana kan kita latihan di akhirnya jadi lagu 3 lagu kayaknya. 3 lagu. 3 lagu kan. Padahal kan rekaman juga kita di sana kan. Padahal cuma latihan akhirnya jadi lagu ya. Itulah hebatnya. Jadi sebenarnya Tapi lagunya tuh lupa. nah ini slogan lupa nama ingat rasa itu emang kayak udah Makanya harus melekat ya kayaknya. Lagu baru langsung rekam. Makanya trap. Nah ini keuntungan ini juga ya, keuntungan teknologi juga ya. Walaupun dulu kita orangnya gaptek sebenarnya jujur. Karena emang kebutuhan juga sih di zaman sekarang ya. Nah, terus gimana tuh? Setelah itu kan kita ya akhirnya tuh perdananya manggung di Twice Bar. Di Twice Bar. Ya itulah. Awal mulanya. Yuk. Tahun 2000 berapa ya lupa saya. Itu udah awal-awal tuh. Kayak 2013, 2014. 14 kayaknya. 14. Habis itu di Kempa. Itu lagi-lagi aktif-aktifnya. Aktif terus banyak itu manggung tuh. Pas lagi gitulah. Nantilah kita bahas tuh masalah vokalisnya itu nanti selama manggung ini bahas. Oke. Nah, sekarang untuk kembali ke Kakul sendiri nih. Gimana Kul? Mengawali dulu dari awal gabung di Muak tuh. Awalnya kan waktu itu Coba saya belum punya suaranya dong. Awalnya sih coba. Disamarkan dong namanya bunga. Mukanya dulu. Waktu itu kebetulan lagi nggak punya band juga. Oh kebetulan bukan kebenaran. Bukan. Kebetulan. Karena kita berbicara dengan hal-hal yang berbau mental itu. Iya betul. Dan agak sedikit mistis. Iya. Obrolannya sama dia tuh agak sedikit mistis. Karena ini kita ngobrol lagi super saya. Kira sakti. Dan gimana Kakul? Terus beberapa kali sama Peyang sering main lah studio. Main tusuk-tusukan. Tapi pakai jarum. Kebetulan kan NATO juga. Oh ya NATO nih. Basically dia tukang macam-macam langsung aja. Enggak sebenarnya dia basically tukang. Tukang apa aja? Tukang tato, tukang ake, tukang cake, bikin kue. Wah, segala macam nih. Tukang game juga. Kalau nggak ada, apa lu minta gua ada itu. Jualan pape kan, jualan motor orang, jual orang gitu. Aduh gimana kan? Sana ngobrol gimana kalau Muaknya di Bang Kiri. Muak main nyari personil, kebetulan sudah seperti perjalanan tuh Oon, Cabe, seiring berjalannya waktu mereka juga lepas sendiri kan. Karena emang kita nggak bisa pungkiri ya, ada punya kewajiban masing-masing untuk urusan keluarga. Untuk mempertahankan mereka, band kita, kita cari teman. Yang punya teman nggak bisa main drum gitu. Hanya Dewo berangkat, bingung lagi nyari main drum. Manu kita rekrut kan, itu Kakul untuk ngisi apa nih? ngisi giniin kalian lagi main apa? Dua aja tuh, aku 2 aja bisa ngisi nih, dia 3 sih. Siapa main drum? Dewo di sini, gue ini, masa gini aku nih kayak bangsat. Ya terus ada jalan ya istilahnya. Ada jalan ya sampai akhirnya seperti sekarang lah. Cuma permasalahan kan cuma di drum aja. Di drum aja yang nah ini sebenarnya yang kita kilas balik ya dulu yang bikin kita agak sedikit ragu. Kita sering lah sebenarnya dulu ya diajak main tuh gimana tuh. Cuman bukan bahasa penolakan yang kita berikan ke mereka yang ngajak main. Karena kita juga lagi jujur bingung banget. Sama halnya ketika mungkin teman-teman pernah lihat kita manggung di mana tuh kok ini drummernya beda-beda. Ya emang itu kendalanya kita. Karena emang jujur kita pengen berkomitmen bisa nggak band ini dulu emang sejarah dari awalnya gonta-ganti. Yuk kita patenin dulu siapa gitu. Tapi karena emang Dewo kita nggak bisa pungkiri karena
kewajiban kontrak ya harus jalan ya mau nggak mau. Ya itu yang kalian lihat, kadang berubah-ubah personil, kadang dia juga ada kesibukan. Kakul ya paling sering ya kesibukannya, paling sering dia sibuk karena emang waktu itu lagi benar-benar problematik di keluarga ya soalnya ya. Dan banyak juga kita sering kerjasama untuk pemain bass dulu, karena kalau dia nggak bisa gitar, kalau dia nggak bisa main, pasti aku yang gitarnya. Nanti kita cari personil yang bisa untuk misi additional untuk bassnya. Ada Kato juga pernah, ada Tongsel dulu. Pokoknya banyak dah teman yang pernah ikut kerja sama kita. Dan jujur ya emang kendalanya kita di drum. Kenapa? Karena kadang juga dia bisa main tuh kadang ya gimana nih Kul, gimana nih kadang ada main drum. Kadang gungce juga kita pakai ya. Gungce pernah. Kita pakai perempat dulu ya. Manu belum ikut. Nah, itu istilahnya gitu dah. Nah, kalau kembali ke aku, emang masuknya aku emang dulu nawarin diri. Pernah lihat mereka main di Anniversary Prabangsat yang itu ya. Itu di tahun 2013 di Lingkarat. Aku ngeliat tuh emang bener-bener wow, ini pakemnya aku di sini. Aku nggak peduli mau main bagus atau kita pinter main musik atau gimana, kita nggak nyari itu. Kita nyari emang bener-bener gimana sih kesamaannya kita ini, kita jadiin nih band ini di sini gitu. Jadi ya muak itu jadi ya seperti ini, seperti yang kalian lihat sekarang. Jadi kita nggak pengen banyak-banyak neko juga sih, ya emang apa adanya aja. Kita nggak ngejar panggung, kita berkarya sesuai dengan kemampuannya kita. Dan ya inilah muak yang sekarang. Gimana? Bener ya? Bener sekali. Oke, kita kembali lagi sekarang ke untuk urusan pengalaman manggung. Pengalaman manggung muak nih. Pengalaman manggung. Nanya siapa dulu ya? Udah nggak mau. Ya nanya Kakul dulu lah. Males nanya ini vokalnya. Susah dia ngomong orangnya. Kul. Sama Dewo nih, Kul sama Dewo nih. Ya. Dari Manu juga dah. Manu bisa jawab nih. Kan ini kan pertanyaan untuk muak nih. Selama kalian ikut serta di muak sebagai personil muak, perjalanan manggung nih saya pengen tanya. Gimana sih setelah kalian mengikuti muak tuh, apa yang kalian dapat di sana? Cerita apa ada di sana? Kalau dari saya sih, dari semua pengalaman manggung itu sebenarnya cuma satu aja intinya. Mampu. Iya. Intinya vokalisnya harus mabuk. Jadi kita harus nemenin dia minum, ujungnya kita yang mabuk. Jadi kita pengabehnya. Kita yang mabuk. Jadi basically mungkin bisa saya jawab di sini untuk muak tuh. Jujur, kalau masalah apa sih namanya ya, kita diajak main, kita oke aja. Apapun acaranya kita oke aja. Mau dibayar atau enggak, kita enggak prioritaskan itu. Tapi yang lebih prioritas sebenarnya adalah minumannya, alkoholnya. Jujur. Dan emang banyak sih tawaran sampai di luar Jawa kan pernah ada yang nawarin untuk main, cuman jujur aja maaf, mungkin teman-teman di luar Bali yang ngajak kita main atau ngundang kita main di sana, kita belum berani. Satu karena emang semua punya kewajiban masing-masing, semua udah berkeluarga dan itu tidak bisa kita ya emang ada kewajiban, mohon maaf banget. Mungkin next time kita akan bisa lah gitu, kita usahakan lah nanti. Tapi kita juga mikir ini juga dulu ke keadaan rumah tangga juga gimana. Kalau emang sedianya bisa ditinggal ya kita let's go. Tapi di sini lebih ditekenin muak, kalian mau ngajak kita main, ini bukan masalah ngundang ya, bukan bahasa ngundang atau gimana. Kalian mau ngajak kita main di acara apapun itu, kita ready, oke. Gitu aja. Dan selain itu satu hal yang unik juga. Kalau muak main rundown-nya tuh terserah kalian aja mau nomor 1. Ini dia. Ditekenin nih. Terserah. Kita main jam berapapun oke. Tepat waktu lagi. Bahasanya seperti ini ya. Kita duluan lagi ya. Kita lebih awal. Karena kita butuh waktu untuk minum. Ini yang aku acara belum mulai kita udah standby dengan botol. Ini yang perlu kalian pahami ya kalau di muak ya. Jadi kalian mungkin bikin acara tuh, anggaplah startnya dari sore jam 3. Jadi sebelum jam 3 tuh kita udah di sana. Benar nggak? Ya jam 7 pagi gitu. Nah, jadi jam 1 lah paling nggak. Jam saya. Ini lebih-lebih orangnya. Gol, suruh kan? Main jam 8, jam 7 pagi kau udah di sana. Iya. Ya karena emang benar kan waktu kita dapat main di daerah Tabanan, Karangasem. Jujur kita emang orangnya emang gimana ya, kita
benar-benar respect. Kita respect sama teman-teman yang bikin event. Jadi kita gimana caranya biar paling enggak pemikiran pemikiran respect tuh 1 jam sebelum acara kita udah di sana. Nah, kita tuh malah lebih 2 jam biasanya. 3 jam udah di sana. Karena persiapan kita lumayan. Persiapan kami manggung tuh matang banget, harus matang. Harus di sana tuh paling enggak 2 jam sebelum acara kita udah di sana. Minimal kita udah standby. Minimal lupa kunci gitar lah. Ngatur posisi, kita ngatur posisi, bukan posisi di panggung ya. Bukan itu jadi prioritas. Ngatur posisi kita melingkar dulu. Bener nggak? Yuk, kamu di mana nih? Ntar giliran siapa nih? Siapa bartendernya dulu? Itu kan awalnya. Habis itu baru dah mungkin alat. Ntar di atasnya baru nyanyi. Sebenarnya nyanyi itu bukan di atas panggung tapi di bawah nyanyi. Gitar kemana? Ye, itu siapin sama orang lain. Makanya kita muak itu ciri khasnya vokal lepas. Beneran lepas. Itu di Karangasem paling sadis itu. Di mana-mana. Ya, di mana-mana sih. Ini acara gede loh. Yang waktu kita main di RRI. Loncat dia ke bawah. Ini bingung semua personil. Drummer, basis, gitar, vokalis kita mana? Vokal lepas. Hilang ke bawah ikutnya nyanyi sama penonton. Lupa ngikat. Main di Karangasem, aku bingung. Drummer bingung, vokalis kita Ternyata mana? duduk dia Ternyata di depan minum sambil nyanyi. Di depan penonton. Dan yang nyanyi naik ke atas orang lain. Makanya Loh, bingung. ini vokalnya kok banyak, kita boyband. Enggak, emang bukan ciri khas sih Emangnya dia gitu. Karena gini ya, kita punya tanggung jawab masing-masing di panggung. Gitaris, basis, sama drummer terserah atur posisi sendiri. Yang penting musiknya jalan. Kita tetap vokalis kita, dia ngatur dirinya sendiri. Dan saking pinternya dia ngatur dirinya sendiri, dia kadang di penonton, kadang di booth tempat orang jual baju, jual makanan, tapi nyanyi tetap artinya. Dan backing vokalnya banyak. Keren kan? Ini vokal siapa? Kok ini orang? Ya emang itu kebanyakan pengalaman emang di sana ya. Tapi dalam artian di sini ya maaf aja mungkin kelakuannya kita di atas panggung. Ini kita minta maaf sama teman-teman panitia mungkin ya. Mungkin itu tidak boleh dicontoh. Tapi emang keseruannya kita di pang ya no rules. Ya, emang real punk itu emang kayak gitu. Tapi tapi emang seiring perjalanan waktu juga ya kita emang harus bersikap juga ya kalau di event-event tuh kita ngargain persiapan dari panitia untuk kelangsungan. Tapi masalah on time kita selalu on time. Dan satu di sini perlu dicatat, kita nggak pernah neko-neko masalah jam tayang, jam mainnya. Disuruh jam pertama pasti. Saya kira biasa kan sistem arisan kan. Oke, ini kadang kita juga pernah lo diundang itu jadi gue starnya. Dan di sini juga bukannya nolak atau gimana, kita yang minta main duluan. Bener nggak? Pernah terjadi kan? Ya. Sering malah. Sampai kita dibayar emang disuruh emang kayak emang muak ini emang kita undang untuk jadi bintang tamu. Gini aja, kita nggak usah dah jadi bintang tamu, tapi kalau emang kita dibayar nggak apa-apa. Setengahnya mana kita pakai di bensin, setengahnya tolong beliin apa aja, mau makanan, mau alkohol silakan bagi sama teman-teman. Tapi berhubung acara kalian sudah ini lewat lagi beberapa menit dan kalian kan harus on time untuk selesainya, boleh nggak kita inisiatif muak main pertama? Dan itu sering kan, sebenarnya gini ya, edukasinya di sini sebenarnya gini loh. Masalah event, siapapun yang buat atau apapun acaranya, bukan masalah tentang siapa kalian sebagai bintang tamu atau siapa yang main dapat list 1, 2, 3, 4 sampai sekiannya. Di sini adalah lebih menghargai kebersamaan aja, sama juga merespek panitia, teman-teman panitia yang bikin event. Jadi bukan masalah siapa kalian band pertama tuh, band pembuka, band kedua, band gini, atau band terakhir sebagai bintang tamu, enggak. Respect kalian itu ketika mereka bikin acara, kalian sebelum acara itu udah hadir di sana. Berarti edukasinya ke sana. Karena apa? Ini kita berbicara punk itu dari awal adalah idealisnya tentang kebersamaan. Gitu aja. Lebih respect yang sana. Jadi ya kita bukan terlalu terpatok harus, jadi bintang tamu harus main terakhir atau gimana, enggak. Jadi kita lebih memberikan contoh aja sebenarnya. Inisiatif aja gitu loh. Ngapain sih ketergantungan sama harus main 1, 2, 3. Kalau emang nggak mau ya kasihan kan, teman-teman udah lama mempersiapkan acara itu. Bisa seminggu 2 minggu kan persiapannya, dan juga untuk nyari izinnya itu yang kita hargai dan itu yang kita hormati. Kenapa muak? Karena dia harus main jam 2, jam 3 atau main nomor sekian begini, malah kita milih main pertama. Itu aja. Wow, kalian ini mau bener-bener bukan anak band sebenarnya.
Tujuan kalian sebenarnya di acara atau di main tuh cuma minum. Main itu urusan belakang. Kalau udah dipanggil kita siap. Ya istilah kalau main itu kan kita ngitung birahi lah. Iya. Birahi itu masalah belakang. Kenapa? Karena waktu kita untuk benar-benar ketemu sama teman-teman, apalagi event, langka bagi kami. Ya. Serius langka. Dan sekalipun kita nggak main atau gimana kan di setiap momen acara itu kita pasti hadir. Salah satunya hadir, tapi kecuali Manu ya. Kecuali Manu jarang hadir karena apa ya? Emang kewajibannya dia lagi benar-benar tuntutannya lagi banyak. Tuntutan kewajibannya dia lagi banyak. Dia sebagai ini tulang punggung sekarang dia. Maestro juga. Maestro ya. Ini sebenarnya kita lagi belajar sama Manu nih masalah ini. Ini saya udah berkeluarga, punya anak semua. Walaupun saya yang gagal sendiri. Jadi sekarang kita mau Manu ini kita anggap adik ya sebenarnya. Di posisi kita di mana adik. Nah, karena dia baru ini udah melangsungkan pernikahan dia. Selamat ya buat Manu ya. Happy wedding dan acara wedding partinya keren ya sampai jam 8 aja. Tapi subsidi alkoholnya terus keren. Oke, datang. yang merayakan sampai pagi. Ada yang malam pertama. Oke, sebenarnya kita kembali sekarang ya dari saya, Dewo, Kakul sama Peang juga benar-benar belajar sama Manu sekarang. Kenapa? Karena kami tidak mau mengajari Manu tentang kehidupan seperti apa, berkeluarga seperti apa. Biar dia belajar sendiri dah. Ketika dia belajar sendiri, sekarang kami yang belajar sama dia. Kenapa? Karena ketika orang udah berkeluarga 2 tahun, 3 tahun, apalagi sampai 5 tahun, sampai 6 tahun itu kan udah lumayan lama ya. Dihitung lumayan. Memang sih ada yang mungkin berpikir pendek atau gimana, tapi kita berpikir ini udah usia yang lumayan. Karena apa? Karena kami akan flashback lagi gimana sih kami pertama nikah sama orang. Karena apa? Saya contoh orang yang gagal karena saya yang cerai, tapi saya mencontoh mereka. Saya nggak memberikan contoh mereka yang nggak bagus. Kenapa? Karena mereka lebih keren, lebih sukses. Karena masih mempertahankan pasangan mereka, rumah tangga mereka. Dan Manu orang baru, tapi Manu ini adalah gurunya kita sekarang. Biar saya adalah contoh yang nggak bagus, tapi yang bertiga ini harus mencontoh Manu gimana. Sekalipun kalian mungkin ini karena pernah dia dapat problem juga, ini pengen ngikutin jalur saya bilang nggak. Jujur saya marahin dia, saya nggak suka kamu sampai segitu ambil keputusan kayak saya, ngambil jalan kayak saya, tolong pertahankan. Dan sekarang mungkin flashbacknya adalah kembali lagi kayak Manu. Ini kan sama nih kayak kalian nih berkeluarga. Mungkin udah lama tuh pasti ada bosan, pasti ada ininya kan pasti ya. Nah, ketika kembali kita melihat Manu ini sebagai contoh kita, gimana sih kalian dulu pertama ngambil pasangan kalian dulu nikah. Itu sebenarnya flashback aja ngeliat. Jadi sama-sama saling belajar. Jadi intinya pelajaran tuh jangan sampai seperti saya lah gagal ini. Tapi gagal itu emang keren sih sebenarnya. Karena berani ngambil keputusan. Terkecuali kalau orang yang nggak berani gagal, takut memutuskan sebenarnya kan, tapi digantung sama orang kan, itu yang sebenarnya nggak bagus kan. Karena kegagalan itu emang gurunya keberhasilan yang tertunda. Enggak, keberhasilan yang emang nggak berhasil. Emang. Kok kayak enak ngomong. Gara-gara nama sama nih kayak gitu. Oke, ada lagi yang nanya ini teman-teman ya. Kalian dong, giliran tanya apa nih? Nah, ini ada yang pertanyaan mungkin buat Manu atau siapa nih, bagi personil masing-masing lah. Ini bagi-bagi cerita ya, apa? Dek. Dek, apa nih? Gini aja dah yuk. Harus jujur ya satu-satu ya. Selama muak nih ya. Selama muak tuh dari kalian pribadi harus jujur. Pernah nggak kalian merasa nggak cocok satu sama lain sama personil? Pernah lah, namanya band. Utarakan kata Manu. Selama muak nih harus jujur pokoknya. Harus jujur deh. Harus. Ada Manu dapat ngomong juga dulu. Ayo. Waktu apa? Waktu rekaman atau apa dulu ayo. Waktu musim latihan. Apa? Kalau sama personil enggak sih kalau. Cuma kebentur pas musim nyepi. Mau nyepi itu. Musim nyepi. Musim gogoh maksudnya. Musim gogoh. Ya, musim gogoh. Hari raya nyepi gitu. Mau menyambut hari raya nyepi. Ya, mau kebentur, mau manggung, mau di Banjar. Karena kesibukan ini juga ya aktif di seni yang mengambil maestro. Seni di sini. Waktunya sih. Kalau sama personil masalah dalam band kan pasti ada, tapi kan kita ambil
mana baik mana buruknya. Maksudnya itu Ya. kan maksudnya itu. Karena ketidakcocokan itu emang harus ada. Memang, kan. benar. Karena Woi, lagi wawancara dia Mas. Anggap buat musik itu, Iya. ini melodi jangan digituin, jangan dikerasin. Nah, gitulah contoh. Tapi pasti ada kan, pasti ada. ya pasti ada, tapi kan kalau pribadi kan pasti kalau di dalam tuh pasti ada ketidakcocokan. Ini dot masuk ini sehingga so kita rembogin gitu. Kalau masalah pribadi saya cocok, lain urus. Ada tapi enggak. Enggak masalah. Oke, itu dari mana? Nah, dari Nggak ada juga. Ada? Nggak ada. Serius enggak ada. Nggak ada. Bohong. Jujur aja. Bener. Kemarin nangis, kemarin Ini nangis. kurang banyak nih, Leng. Subsidi kurang banyak nih. Ya aku jujur. Bener ada. Bener ada. Kalau udah mabuk enak lah. Kayak simpel kali orang ini. Kayaknya lepas di jalanan cocok deh. Apalagi Emang tidur jalan emang sering lu tidur di jalan. apalagi ide Kul. Mm-mm. Nunggu berjam-jam buat manggung. Mainnya cuma 2 lagu, itu lebih asik. Lebih asik ya. Ya, karena lebih personilnya cepat lebih semua baik. di dongkrak, dipegang semua personilnya. Nih, di Padang Maya nih, Kleng. Dipegangin berapa orang lu? Sampai preman sana megangin gitu. Bajuku mana? Ih, Kleng. Orang dia nuker sendiri sama kakaknya sana di minum. Sampai diajak pindah ya aku bingung nyari mana orang nih. Saya pindah di samping kamar mandi. Gitu ada nggak? Ya istilahnya kan mungkin ada ketidakcocokan atau apa aduh. Kalau ketidakcocokan sih kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kalau ada ketidakcocokan mungkin sekarang kita tidak kumpul. Ya, nggak seperti ini ya. Cuma kalau masalah caci maki sih banyak. Iya. Banyak. Sering ya. Sering. Tapi tidak masalah. Masalah caci maki, ribut diskusi sudah biasa gitu. Sudah biasa. Emang Ya, bumbu sih, Ya. bumbu. Paling sering ribut masalah nyari tempat makan. Iya benar, dua bisa gitu. Oh, di sini aja enak cek di sana aja. Nah ini yang paling diributin. Jadi bukan diributin masalah yang benar-benar penting gitu sebenarnya. Sepele sebenarnya makan aja. Urusan perut. Makan aja ribet loh sumpah deh. Ribetnya kita sebenarnya makan sebenarnya. Dan itu kayaknya kita pulang di Tabanan deh kayaknya itu ya. Mampir di tempatnya si ini yang di Puguyangan. Tempatnya Keteng. Aku mabuk. Ya. Baru keluar mabukku muntah aja makan. Mereka udah pesen nih apa soto ya. Gue makan sih. Gue orang ini sih. Tapi lumayan perjalanan tuh bikin gitu. Kita dari siang itu di sana ya. Di Soka. Iya di Soka. Itu dari siang kan. Main terakhir. Pulangnya kita Main terakhir ya? Itu paling awal datang Paling terakhir main. terakhir main. Dan keren sambutannya hujan. Oke, Dewo sendiri gimana, Bang? Kalau masalah pribadi nggak ada sih. Paling masalah musik aja gitu aja sih masalah musik. Masih standar. Ya mainstream standar. Kalau masalah pribadi nggak ada, happy aja sih. Masalahnya masalah pribadi nggak terlalu serius. Kalau band-band lain kan mungkin harus pecat ini pecat itu. Kita freeze. Nggak ada masalah itu. kita memecat diri aja. Kita pecat diri aja kalau gitu. Buat surat sendiri, buat pengakuan sendiri, keluar sendiri. Keluar dari grup aja bisa diundang lagi kan. Isi nanya dulu, selfie dulu nggak nih biar di posting. Kalau ini band happy lah ya sudah. Ya, kalau kembali ke aku sendiri mungkin ketidakcocokan itu ya aku cari ketidakcocokan. Kenapa? Karena untuk nyari kata cocok tuh ya itu jadi sebuah album. Jujur, itu yang aku alamin. Bahasaku sendiri ya. Nah, untuk apa ya namanya ya? Paling kritik di muak itu adalah aku. Ya. Paling istilah mulut mak-maknya tuh aku, jujur. Aku orangnya. Karena apa? Karena aku tahu watak mereka semua ini emang slow, santai, nggak apa. Tapi mereka harus butuh orang yang benar-benar harus ingat gitu loh. Ini itu. Nah itu yang pokoknya orang yang paling mungkin mereka nggak mau jujur. Orang yang paling ngeselin sebenarnya aku. Tapi ya hasil dari aku. Bukan nggak mau jujur kok. Takut menyakiti hati. Tapi apapun itu ya maksudku adalah ini akhirnya ya kita begini. Malas untuk gonta-ganti lagi itu yang aku takutin. Ya kalau bisa Malas. tetap lah. Malesnya satu juga di sini mereka tuh terlalu ya udah saya. Nah ini aku nggak mau sama satu karena emang
susah mau diatur orang ini aja ya gini emang kita ya gini. Karena susah diomongin, tapi aku sebagai apa ya, kadang aku tuh agak gimana itu, kadang ngasih tahu tuh gitu karena apa? Karena ketakutanku satu, kita main tolong gitu ya satu. Itu pernah sih aku benar-benar agak sedikit keras tuh karena apa ya? Karena di waktu itu emang kayaknya kita harus tampil kayak gini tuh. Jarang-jarang juga sebenarnya kita juga ngerasa, tapi aku ngerasa tuh kayak terpanggil emang kayaknya kita harus kayak gini deh. Dan itu juga emang di luarnya kita sebenarnya ya. Di luar kita tuh kayak kita lumayan mau bagus atau enggak tuh bodo amat, tapi karena emang ini kayaknya harus gini deh. Karena emang banyak yang bilang kayak gini-gini, tapi ya mau gimana lagi, emang alamatnya gitu udah kayak gitu ya. Tapi waktu itu emang karena ngerasa ya coba yuk, boleh, bisa nggak ya kira-kira. Ternyata emang bisa sih walaupun ngerasa terpaksa, tapi ya kembali lagi ke kami pribadi ya emang nggak nyaman kalau dikekang atau gini-gini jujur. Ya karena juga pernah juga kita sering yang ngalamin ya diundang main dan yang hadir dan ada orang di depan tuh, waduh, perangkat desa tuh gimana, jujur kenapa kami nolak untuk main di Banjar ya dulu ya, acara budaya kita nggak mau ya karena emang jujur kami masih tetap punya ini ya, masih punya pemikiran, punya hati juga, punya hati, tempatnya nggak cocok lah untuk lagunya kami, jadi maaf aja ya, emang itu ya ketentuannya. Tapi kalau emang acaranya pang-pangan sih ya oke. Kalau underground ya pasti lah dihajar. Tapi kalau emang ada apa namanya kayak pejabat desa atau pejabat desa itu juga. kayaknya kita enggak lah. Karena liriknya betul-betul sangat tabu dan memancing mereka pulang. Jadi takut acaranya ketika main tuh takut dibubarin. Enggak dibubarin. Mereka pulang buat anak. Ya itu, nah itu mah maksud ini lebih tahu. Horny ya. Memang kan dirinya gitu dulu. Dirinya kan emang gitu. Baru aku pengen baru gini aja, jangan ingat itu lah saya, tapi ketika dengar lagu tuh kayak mancing-mancing saya, jangan pulang sana. Ya begitulah ceritanya. Oke, mungkin buat teman-teman di sini pengen ada obrolan apa lagi nanti bisa langsung di komen ya, jangan lupa di like, share dan juga di subscribe akun ini untuk bisa tetap berlanjut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi nanti bisa langsung dicek akun dari @muak official ya, muak official ya, muak Bali official ya, official. Nanti ada di layar untuk sosmednya kita. Dan untuk personil masing-masing ini nanti akan saya masukin di sana. Nah, ini juga Gol, IG-mu jalan lagi apa enggak? Tetap aktif. Tetap. Soalnya ada 2 loh aku di sana. Ada 4. Aku bingung sih ngeliat IG-nya nih yang mana nih itu. Facebook baru lagi ya? Facebook ya di hack sama orang Nigeria. Halo gamer. Ini buat teman-teman yang suka gamer nih orang ini. Ya masalah game ini rajanya, jangan salah ini. Jadi basically kita kembali sekarang ke aktivitas masing-masing nih dari teman-teman semua. Dari Manuk nih. Pribadi Manuk sendiri. Manuk itu siapa sih? Dari kesibukannya atau gimana? Kesibukannya nyablon, aktif di seni juga ya. Di apa tuh, menggamel atau apa? Ya itu dijelasin dong apa? Itu juga yang nunjuk tarik ulur itu. Melayangan. Jadi mungkin basically adalah dia aktif di apa namanya, tradisi Bali itu dari menggamelnya, melayangan, abis itu apa lagi nyablon. Jadi emang pengen order baju, sempak, disring yang lain langsung ke dia. Nanti akunnya ada kok, Manuk Bali Screen Printing ya. Nah, Pak Dek nih kita panggil Pak Dek. Mana Pak Dek? Ya kamunya apa? Dulu kan pegawai hotel, tiba dipecat apa gimana sih? Dirumahkan. Nah, setelah dirumahkan ini apa nih aktivitasnya di rumah? Jual miras, mie jahat, jual bubur, katanya jual ini juga ya, jual kanibal. Nanti naik haji nanti ya. Bisa disebut lagu. Jual bubur naik haji. jual sate beli babi.
Jadi ini ya ke bisnis kuliner ya. Nah, ada juga dia aktif di ininya bantu itu siapa? Saudara apa ipar? Ipar ya di Warnong. Mungkin teman-teman di Bali pasti udah paham ya. Itu salah satu tempat underground tempat kita bikin event. Nah, ini sebenarnya ini yang ngelola orangnya. Walaupun yang ngelola tapi kami nggak pernah dikasih main di sana. Ini mau personel bangsa. Sekali yang main dikasih ceramah. Minta anak tok terus. Woi, itu disukain Cibo main. Yang bayar siapa maksudnya? Ini band minta arak tok aja. Oke, Kadek berarti kesibukannya di kuliner sama di Warnong. Ngurus itu ya, Warnong ya. Berarti itu ya kesibukannya. Ya. Nggak ada rencana anak 2. Nanti setelah anak nikah dulu baru anak kedua. Cucu pertama apa? Cucu pertama merangkap anak kedua. Dia nunggu prepare impoten orang. Nunggu hormonnya habis nih. Oh ya, Nek, ini ada rencana kapan punya anak? Secepatnya ya. Ya kita doain ya bersama ya. Amin. Semoga cewek cowok itunya jangan hitung kelamin ya masalah anak ya. Anak itu adalah titipan Tuhan. Oke, titipan Tuhan dan kita yang harus menjaga dan merawatnya. Oke. Buat teman-teman juga. Cool. Nih, orang serba bisa nih. Dulu awalnya adalah sosok seorang ini dia, tukang parkir kapal dia dulu. Di airport. Nah, setelah selesai di airport nih, apa aja nih kesibukannya? Setelah di airport dulu buka warung, sempat sih buka warung sembako sambil memelihara anak bangsa lah. Ini apa nih modelnya anak bangsa? Anak kita kan anak bangsa. Anak kita. Kapan aku nganain gue yang ya boleh ngempu ya. Ngempu. Terus setelah ngempu ya tato juga bikin gimbal. Ya awalnya gosok batu dapat. Ya, jual batu dia, batu ginjal. Batu. Kalau sekarang sih fokus bantu istri lah. Untuk bisnis itu yakinnya. Ngabisin uangnya dia. Karena istri kerja, suami hura-hura. Oke. Ini mau orang. Istri kerja, suami di rumah melihara anak, ngasih makan anak, susu bersih-bersih. Istri pulang mabuk. Iya. Papa minta gaji. Ya segitu aja sih, kita menikmati aja kehidupan. Intinya di urusan rumah tangga aman. Dan tidak ada apa lah itu. Yang penting kewajiban terlaksana, beres. Nanti hak kita kan nanti kita yang ngatur sendiri. Sebenarnya itu aja sih. Oke, thank you Gul. Dan Dewa. Saya kesibukannya sekarang karena masih di rumah ya ngurus punya toko jahit kebaya gitu di Jimbaran ya. Itu punya saya sih. Mungkin ada yang pingin mungkin jalan mana namanya? Jalan Uluwatu Jimbaran. Oh, daerah. Ya, Jimbaran. Khusus kebaya aja. Kebaya aja. Dengar-dengar takoyaki? Iya, takoyaki punya saya juga sih. Oh, itu takoyakinya dikebayain? Iya, kebayain. Diisin kebaya biar cantik. Oke, ini Jepang dikebayain. Jepang tradisional. Jepang Bali. Biasanya kan Jepang itu kemana itu baju kemana itu? Kimono. Bukan kimono itu. Berarti nih kimochi. Jual kue mochi aja. Tapi mereknya gini Ika mochi. Ika mochi. Berarti sibuk itu ya? Ya. Ada dengar-dengar juga untuk skate juga ya, gambar-gambar. Skate gambar masih. Realis terus itu ya. Siapa tahu pingin ngerekam musik-musik punk, musik rock di sini juga. Jadi ada rekor rumahan. Siapa tahu. Jadi mungkin jadinya kita gampang gitu. Ini bos sebenarnya. Jadi kalian bikin videonya dulu di rumah sama pasangan kalian. Nah, itu kan nanti soundnya nanti dibenerin di sini. Yang biasa suaranya biar ada mungkin ada efeknya atau mungkin suara kayak punya suaranya. Nah, nanti bisa diatur di sini, ada efek-efeknya. Nanti diatur lah. Sebenarnya kita malas ya. Alat sudah disediain. Alat sudah tersedia. Latihan nggak pernah. Jujur ya, sebenarnya saya ngajak-ngajak, ayo buatlah lagu satu. Siapa yang mau merekrut Dewa lagi? Buatlah lagu ini
si Peangnya sibuk dia soalnya. Otaknya sibuk dia soalnya. Bener-bener loh. Sebenarnya ini satu keuntungan besar ya dari Homeworknya. Fasilitas Jujur, ada gitu lah. Teman-teman yang nonton ataupun yang di luar sana yang kalian tahu yang ngeband, kadang mimpi salah satu personil atau kadang mimpi mereka di band tuh punya inilah paling nggak punya record sendiri ya. Record sendiri itu keren itu sebenarnya. Dan ini emang benar-benar apa sih namanya underground banget nih kayak gini kan, kita bikin band, kita produksi sendiri dan kita ya itu semua tuh sendiri emang benar-benar emang di underground emang kayak gitu kan. Ya. Ini sebenarnya kita orang yang beruntung, cuman keberuntungan ini kayak kita sepelein gitu. Ya. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga karena semua kondisi kita semua ini emang kamu kan perlu cari ya untuk ngisi perut ini dulu ya, ya. pro juga ya. Kita cuma tergerak saat ada panggilan aja. Saat ada panggilan dan saat kita bersama ini kita ngerasa bukan seorang ayah atau bukan seorang suami. Kita disuruh kayak anak-anak. Karena ngomongnya ngaco semua nggak pernah ada yang ngomong ketika ngumpul tuh kita bahas ini loh ini nggak pernah. Yang kita bahas paling ya lihat tinggal orang itu ukurannya kira-kira berapa ya. Jadi bahasannya aneh-aneh. yang kakek pikirin sebenarnya ya. Kita harus kompak itu ya. Kita kakek ini pesan dari kakek dulu ya ngomong. Kita harus kompak. Nah kalau dari saya ini kan udah dari teman-teman udah. Ya, kalau saya sih kesibukannya biasa-biasa aja, ngurusin anak walaupun nggak gemuk-gemuk, tak ngurusin maksudnya, ngurusin anak. Karena punya anak satu, belum punya istri, lagi proses nyari ibu buat anak dan aku ada yang baru loh. Apa? Iklan TikTok di film-film kan di TV-TV Dia istri. Cobain deh, enak banget. Dia istri. Ganteng kan itu. Ada kuahnya. Oke, sibuk paling nggak kalau emang kemarin sih enak sebelum ada si G ini apa sih namanya G kurus nih apa namanya G kurus cungurna itu apa ada nggak paham aku yang fuck gitu. Jadi istilahnya masih aktif untuk ngambil job MC ya event kayak gitu dan kebetulan sekarang juga kerja tapi semoga cepat buka tempat di tempat kerjaku karena emang efeknya kita rasain juga ya. Emang benar-benar ya ini semua kena dampaknya. Tapi di sini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apapun keahlian kalian pasti dalam artian kan kita semua ini pasti punya keahlian ya. Secara tidak sadar pasti punya keahlian bertahan hidupnya. Nah, ada juga teman-teman yang belum menyadari keahlian dia sendiri gitu. Tapi di sini kami ini jangan lihat ya kami sekarang tuh, tapi paling tidak contoh lah mereka bisa bertahan semua walaupun nggak ada pekerjaan. Bertahannya mereka tuh karena mereka menggali apa yang mereka bisa. Anggaplah bisa masak walaupun dengan apa adanya ya dengan bahan adanya, tapi paling tidak ketika kita mau usaha kita itu dikenali orang dan masalah rasa tuh gimana kan gampang itu nanti bisa diseleksi lagi ya dari teman-teman yang ada. Jadi istilahnya apapun yang kalian lakukan yuk semangat. Jangan merasa diri sendiri, jangan merasa nggak mampu atau gimana. Pokoknya lakuin apa aja yang kalian anggap itu bisa dan mampu. Ingat doa, kerja keras dan usaha itu aja sih. Kalau emang mampu untuk bisnis dijual beli orang kan gampang itu istilahnya. Itu kan terserah kalian. Micet kayak gitu kan gampang kan itu. Kalau enggak ya pakai aplikasi WhatsApp ya nggak apa-apa. Kirim foto dulu kan gampang aja. Lu kok ngomong sana ini. Oke, ini kita udah ngomong panjang lebar, mungkin segitu dulu karena takutnya nanti ini videonya terlalu panjang, nanti kalian bosan nontonnya karena omongan kita ini nggak ada yang berarti semuanya. Ya ambil contoh yang nggak pantas, ambil hikmahnya walaupun tidak ada. Tetaplah menjadi orang yang tidak berguna walaupun kita bukan siapa-siapa. Dan di sini ambil yang tidak berguna, cerna dengan apa adanya dan pikirkan hal-hal yang tidak berguna kami lakukan jangan kalian lakukan, itu maksudnya. Jadi kembali anggap kami ini cukup menjadi contoh yang buruk buat kalian, tapi paling tidak itu mengajarkan hal yang buruk itu tidak kalian lakukan dan kalian memperbaiki diri kalian sendiri gitu. Karena kami tidak bisa memperbaiki orang, kami tidak bisa merubah orang, dan yang memperbaiki dan merubah
hidup kalian sendiri itu adalah kalian sendiri. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Tanpa kalian, tanpa kita semua, cuman Tuhan yang tahu. Umur, rezeki, jodoh, udah ada yang ngatur. Dan di sini kita cukup ngaturan Pramo Santi. Om Santi. Om. Aing nggih pamit. Sembah kapin papa. Om Santi itu sangat. Oke guys, thank you so much sudah stay tune di edisi Kakul Kela di Talk Slow TV dan sudah berbicara panjang lebar bersama Muak. Jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata dan ini tolong jangan dimaafkan karena apa? Kalau kalian memaafkan berarti kami tidak berbuat baik. Kami harus tetap berbuat tidak baik karena untuk kelangsungan band-band kami juga dan otak-otak kiri ini harus tetap jalan karena Pornpang itu adalah idealisnya kami di Muak dan mohon dukungannya untuk like, share, komen dan juga subscribe. Kita jumpa lagi di season selanjutnya dan jika ada pertanyaan yang lebih kalian anggap itu ada untuk pertanyaan Muak, nanti tinggalkan nanti kita bikin podcast lagi buat kalian semua dan yang pengen request tentang mau dibawain lagu apa nanti di Muak akan kita bawain di sini. Thank you so much buat kalian semua. Muak pamit undur, Pornpang still alive. Pamit undur, bye bye. Bye.